duri kecil saja yang terinjak ke kaki kita, lalu kita sabar, itu ternyata bisa menggugurkan. Terus apalagi masalah yang rumit, penyakit yang tak pernah sembuh, persoalan hidup yang banyak, masalah keluarga yang luar biasa menimpa kita. Tetapi jika dihadapi semuanya itu dengan keyakinan Allah Maha Baik, maka insya Allah semuanya itu jadi penggugur dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita kembali bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita diberikan nikmat, rezeki dan karunia pada pagi ini sehingga kita berada di barisan hamba-hamba Allah yang rukuk dan sujud kepadanya. Mudah-mudahan segala yang kita amalkan ini mendatangkan ridha dari Allah dan membuat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti dipenuhkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita sudah sampai kepada pembahasan yang jika tidak salah kita sudah menjelaskan makna kalimat la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Allah itu tidak hilang, tidak habis, tidak binasa, dan tiada suatu apapun yang terjadi kecuali atas iradat keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la tablughuhul awhamu. Allah Ta'ala itu tidak bisa dicapai dengan segala asumsi dan segala persangkaan kita. Jadi apapun asumsi kita tentang zat Allah Ta'ala, apapun yang kita sangkakan seperti inikah, semua itu tidak akan mampu khayalan, asumsi
dan pikiran kita tidak akan pernah mampu untuk mencapainya. Ya. Nah, itu kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi sehebat apapun khayalan kita tentang Allah, sehebat apapun asumsi kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan pernah mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Oleh karenanya disebutkan di sini sebuah ungkapan yang senada dengan itu yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad Al-Kalabazi yang wafat pada tahun 380 Hijriah. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang mu'tamad, yang dipegang, yang dijadikan standar bagi seluruh para ulama saat itu. Lam yuqaddih ahadun fi imamatihi wa riayatihi li umuri dini. Tak satu pun yang bisa yang mencela, tak ditemukan cela apapun tentang keimaman dan keilmuan beliau ini, yaitu Muhammad Abu Bakar Muhammad Al-Kalabazi. Di dalam kitabnya mengatakan pada halaman 35, apa kata beliau? La tunazi'uhul himamu. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menentang segala apa asumsi kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dipikirkan kepada zatnya, seperti apapun hebatnya asumsi kita, itu tidak akan pernah sampai. Wala tukhalituhul afkaru, dan pikiran-pikiran kita tidak akan sampai bisa menyentuhnya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di sini wa ajma'u, oleh karenanya telah terjadi ijma', terjadi kesepakatan para ulama, zat yang kita sembah itu la tudrikuhul uyun, tak akan mampu dilihat oleh mata. Wala tahjumu alaihi dzunun, segala persangkaan tidak akan bisa menangkap hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tataghayyaru sifatuh, dan sifat Allah tidak akan pernah berubah, dan nama-namanya yang agung dan mulia itu tidak akan pernah berganti. Lam yazal kadzalika wala yazalu kadzalika, senantiasa seperti itu Allah Ta'ala itu dari awal sampai akhirnya. Nah, jadi apa yang ingin kita tegaskan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalimat ini kita ingin menegaskan dua hal. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam apa yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Mu'ad, salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh. Beliau ini wafat pada tahun 258 Hijriah. Agak payah, agak depan kok, Pak. Ini aja lah saya pakai ya. Boleh, Pak? Agak ke depan saya dibuatnya. Baik. Tes 1 2 3. Tapi lebih keras ini suaranya ya. Baik, dua-duanya kita pakai, Pak. Kalau bisa dipakai keduanya, kenapa ditinggalkan salah satu ya, Pak ya? Paham Pak maksudnya tuh? Ada keinginan? Ada Pak Mul. Kok ke Pak Mul pula arahnya? Jadi Bapak Ibu, kita ingin catatkan dua hal penting dari
penjelasan atau dari ungkapan yang diungkap oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi tadi. Dan ini sejalan dengan ulama di bawah itu, yaitu yang bernama Imam Yahya bin Mu'adz. Jadi kalimat ungkapan tadi, la tudrikuhu al-afham. Mana dia kalimatnya? La tablughuhul awham. La tablughuhu al-awham. Jadi segala asumsi, ini artinya asumsi, persangkaan, pemikiran, lintasan-lintasan pikiran tentang Allah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat kunci yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, dari rangkaian kalimat yang beliau susun ini, ada dua hal yang ingin kita tegaskan sebagaimana yang diuraikan di dalam syarah-syarah yang ada. Ada salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Yahya bin Mu'adz. Imam Yahya bin Mu'adz. Beliau ini wafat pada tahun 258 Hijriah. Berarti masuk di kalangan ulama yang disebut dengan ulama salaf. Ya, jadi salaf itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rentang waktu generasi salaf itu adalah 1 sampai 300 Hijriah, 3 abad yang pertama. Jadi orang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada tahun 300 Hijriah, ini namanya disebut dengan generasi salaf. Lalu yang di bawah ini, berarti 300 ke bawah, itu dinamakan dengan khalaf. Nah, ini istilah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengungkapkan pada hari ini, guru-guru saya adalah ustadz salaf. Lah, dari mana? Di mana ustadz salaf antum itu? Itu ada di masjid Sianu. Berarti salah hidup ustadznya itu. Ya. Ya enggak, Pak? Karena yang namanya salaf itu 1 sampai 300. Harusnya hidupnya tak sekarang. Nah, jadi salaf itu generasi 1 sampai 300. Di bawah itu dinamakan dengan generasi khalaf. Nah, Imam Yahya bin Mu'adz 258. Ya, berarti masuk generasi salaf. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita baca ini pada tahun 100-an. Nah, berarti juga adalah salaf. Jadi akidah salaf itu dipresentasikan oleh salah satunya oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan keterangannya disampaikan oleh Imam Yahya bin Mu'adz. Nah, suatu ketika Al-Imam Yahya bin Mu'adz ini pernah terlibat dialog, di mana di dalam dialog itu ada seseorang yang bertanya kepada Imam Yahya bin Mu'adz, "Akhbirni, ceritakan padaku tentang Allah itu wahai Imam Yahya bin Mu'adz." Apa yang dijawab oleh Imam Yahya bin Mu'adz? Dia adalah Allah yang Maha Esa. Huwallahu ahad. Dijawab dengan kalimat qul huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Jadi dijawab dengan yang pertama ketika ditanya tentang hakikat Allah, huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Nah, ini di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dijawab dengan ungkapan yang mengunci di sana. Nah, kemudian bagaimana dia? Jadi setelah ditanyanya siapa Allah itu, beritakan kepadaku tentang Allah, lalu dia jawab qul huwallahu ahad.
ma'rifatnya, pengenalannya kepada Allah itu lalu dikejar lagi oleh orang yang bertanya tadi kepada Imam Yahya bin Mu'az, bagaimana dia? Di antaranya yang dijawab oleh Imam Yahya bin Mu'az, Allah itu maha mengawasi, huwar raqib. Kalau ditanya bagaimana Allah itu, maka dijawab oleh Imam Yahya, dia adalah zat yang maha mengawasi, yang maha melihat, yang maha mengintai, yang tak satu apapun yang kita lakukan kecuali Allah pasti tahu. Ya, kemanapun kita hendak lari, kemanapun kita hendak bersembunyi, lalu kita berasumsi bahwa kita sedang tidak dilihat, diintai dan diperhatikan oleh Allah, tidak akan pernah bisa. Maka di dalam ayat itu jelas dikatakan, jangankan itu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengilmui, maha tahu khianatnya mata dan apa yang tersimpan di dalam hati. Jadi kita ini kan, ya, kalau ada orang Bapak Ibu, dia misalnya berdusta, menyembunyikan sesuatu, itu dari body language-nya, dari bahasa tubuhnya kadang bisa kita nilai, ya, dari tatapan sudut matanya kita bisa tahu. Jadi ekspresi mata tubuh itu kita bisa tahu. Kita saja bisa tahu, terlebihlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah tengok orang-orang yang bersalah itu Bapak Ibu, dari matanya itu nampak tidak fokus gitu kan. Nah, jadi khianatnya mata itu bisa terdeteksi. Dan itu biasanya ilmu-ilmu semacam itu diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aulia, wali-wali Allah yang imannya selalu segar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di antaranya Utsman bin Affan, datang seorang laki-laki kepadanya, dipandang oleh Utsman bin Affan wajah laki-laki itu, apa kata Utsman? Anta rajulun fi ainaika zina. Engkau adalah seseorang yang di matamu sekarang itu saya tengok ada zina. Ya, oh kaget dia. Iya, karena tadi sebelum ketemu engkau wahai Utsman, saya nengok ada akhwat yang cantik, maka saya pandang terus. Jadi terdeteksi oleh Utsman bin Affan. Bapak Ibu bisa mendeteksi itu? Kalau bisa ibu-ibu mendeteksi itu, setiap hari akan marah kepada Bu, ibu-ibu kok lagi ikut connect gini kok, atau lah matonya yang terbuka tapi hatinya lolok gini kok. Oh Bu, Assalamualaikum. Oh lah, masih connect. Ya, kalau ada lah mungkin kemampuan itu, kita ya ibu-ibu ini mungkin akan marah terus sama bapak-bapak nih, ya, karena di matanya ada terdeteksi tanda-tanda melirik, melihat yang mungkin tidak dihalalkan kepadanya untuk melihat lama-lama. Tapi kalau melihat sebentar boleh enggak Pak? Kalau yang di sebelah kanan enggak menjawab dia. Oh boleh. Saya kira tak menjawab tadi Pak Haji. Kenapa? Karena kami ini udah 60 ke atas nih, enggak ada selera untuk itu lagi gitu. Ya, tapi kalau di sebelah sini nampaknya masih semangat nih, apalagi yang Pak Imam kita nih, bujang kayaknya baru nih. Ada nikah Pak Imam nih? Belum. Oh Pak Mul kok dibiarkan ini? Ya, harus kita selamatkan ini. Ya, kita carikan. Ya, mau dicarikan? Anda pandai sendiri Ustaz katanya. Lah. Baik. Jadi Allah Taala, ya, kabarkan kepadaku tentang Allah, dijawab dengan qul huwallahu ahad. Lalu bagaimana Allah itu wahai Imam Yahya bin Mu'az? Imam Yahya menyebutkan satu di antara sifat Allah untuk mengenalkan dia kepadanya, huwar raqib. Allah itu maha memantau, maha melihat. Lalu orang yang bertanya tadi menambah lagi pertanyaannya, mengejar lagi dia, aku tidak bertanya tentang konteks ini wahai Imam Yahya, katanya. Ya, saya tidak bertanya tentang ini, katanya, karena dia ingin memvisualisasikan Allah, dia ingin
sangkaannya ingin mendapatkan suatu gambaran tentang Allah. Jadi saya tidak bertanya tentang ini sesungguhnya wahai Imam Yahya, kata orang tadi. Lalu apa jawaban Imam Yahya bin Mu'az, ya rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang bukan konteks ini semuanya adalah sifat makhluk. Adapun sifatnya adalah seperti yang telah kujelaskan tadi, kata Imam Yahya. Jadi kalau keluar dari ini semua, ya pertanyaan engkau itu bukan lagi tentang, ya apa katanya, ini semua adalah sifat makhluk. Jadi di luar ini kalau kau kejar juga pertanyaannya lagi, kalau kau inginkan juga lagi jawaban tentang itu, semuanya kata beliau adalah sifat makhluk. Adapun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya seperti yang aku jelaskan tadi kepada engkau, kata Imam Yahya bin Mu'az. Maka jauh sebelum itu di kalangan tabi'in pernah juga ada orang yang mengasumsikan Allah itu mungkin fisik, Allah itu mungkin sama, ya, lalu sama dengan makhluk. Lalu dia bertanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau bisa melihat Tuhanmu sekarang? Tidak, katanya. Bagaimana engkau bisa menyembah sesuatu yang tak engkau lihat? Jadi divisualisasikannya. Jadi katanya harus ada nampak jelas yang disembah itu, baru bisa kita sembah. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Katanya harus ada nampak objek yang disembah itu, baru kita nyaman menyembah. Nah, ini dipertanyakan kepada seorang tabi'in yang bernama Zi'lib al-Yamani. Lalu apa jawaban seorang tabi'in ini? La tudrikuhul basaru. Ya, dia, Allah itu adalah zat yang tidak bisa terjangkau oleh mata, tak bisa terjangkau oleh khayalan. Tetapi yang bisa menjangkau semua itu adalah haqaiqul iman, hakikat keimanan. Dan hakikat keimanan inilah yang menggerakkan kita untuk menyembah. Karena apa? Karena setiap kita katakan, setiap sesuatu yang kita sembah itu harus terlihat, ya, sesuatu yang terlihat, terasa, terdengar, itu diliputi oleh alam raya. Paham sampai di sini Pak Ibu? Kok agak borek kajinya gitu ya? Itu pasti diliputi oleh alam raya. Sedangkan Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, tak butuh kepada alam selainnya. Allah tak butuh kepada bumi. Kenapa? Karena semuanya tadi kalau terlihat berada di sebuah tempat itu terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu makhluk. Allah tak berhajat kepada makhluk. Jelas? Nah, jadi tak bisa dilihat, tak bisa dirasakan karena melihat itu terbatas oleh ruang. Ya, keberadaan terbatas oleh ruang dan waktu, dan itu semua mustahil terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks inilah Bapak Ibu, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan segala asumsi kita tentang Allah, karena asumsi kita ini terbatas, akal kita ini terbatas, tidak akan bisa menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, melihat mata saja, mata kita tak mampu. Jelas Pak? Ya, melihat mata kita sendiri saja, mata kita tidak mampu, terbatas kita ini, ya. Jangankan melihat, menjangkau, memikirkan, mengasumsikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apa? Kita sampai pada titik ini sudah aman iman kita. Ya, aman iman kita. Lalu jangan dipersonifikasikan Allah tu duduk, Allah tu berdiri, Allah tu turun. Ya, ini dipersonifikasikan Allah turun. Ya turun. Ini bahaya pemahaman seperti ini. Padahal konteks ayat dan hadis itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya ketika Allah mengatakan, ketika Nabi mengatakan yanzilu rabbuna fi sulusail akhiri minal lail, Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Yang menjadi fokus kita bukan turunnya itu,
Tetapi yang dipahami oleh para sahabat, pemahaman salaf itu adalah motivasi untuk bangun malam tahajud. Ini enggak dibahasnya turun-turun itu seperti apa, turun begini begitu. Ya, yang Allah sendiri kan yang bilang Allah itu turun, ya sudah turun berarti katanya. Padahal konteksnya Nabi berbicara pada waktu itu seharusnya yang kita pikirkan, yang kita amalkan adalah salat malamnya, istighfar di tengah malamnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah malam ini orang yang beristighfar, aku ampunkan dia, kata Allah. Adakah pada malam ini orang yang berhajat, aku tunaikan hajatnya. Adakah di antara mereka yang sekarang ini menadah mengharapkan rahmat Allah, aku berikan rahmat kepadanya. Adakah orang yang bersalah, aku lepaskan ia dari kesalahannya. Jadi jangan pikirkan turun tadi, tetapi fokusnya adalah istighfar dan salat malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu remang, di sepertiga malam yang terakhir itu, setidaknya mereka mendapatkan kemuliaan. Di antara amal yang mereka lakukan adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Jadi tidak bermanfaat kita mengkaji turun-turun itu seperti apa, karena konteksnya adalah motivasi untuk tahajud. Ini dibahas juga Allah duduk di aras. Nah, di situ konteksnya. Konteks ayat itu adalah kemahatinggian Allah, penguasaan mutlak Allah terhadap makhluk. Nah, itu dia. Ya, jadi dalam kajian akidah itu, ini yang dibahas di mana alamat Allah. Allah itu punya kaki, Allah punya tangan. Tidak ada kajian akidah Ahlussunnah kayak gitu, Bapak Ibu. Karena para salafus saleh ketika mengkaji Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang terbayang di dalam benak mereka, kata kuncinya tadi yang saya sampaikan adalah penguasaan mutlak Allah terhadap segala makhluk. Jadi jangan bayangkan nanti duduk di atas aras seperti duduknya kita, turun seperti turunnya naik lift dan lain sebagainya. Bersihkan itu semua dari segala asumsi-asumsi kita, auham. Jelas Bapak Ibu? Ya, insyaallah. Nah, maka oleh karenanya ya ada penegasan kembali di sini tentang la ilaha illallah. Jadi kalimatnya setelah itu dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, la tabulughuhul auham, ya. Kemudian wala tudrikuhul afham, segala pemahaman kita tidak akan pernah sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Asma' was Sifat. Ia menulis pada halaman 283, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz akhbarana Abu Al-Abbas wa huwa al-Asammu akhbarana Muhammad bin Ishaq akhbarana Asim bin Ali an Abi an Atta ibn Sa'ib an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Ya, Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in yang meninggal dimutilasi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, jadi Al-Hajjaj itu pernah membunuh seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair. Jadi setelah dibunuhnya ulama ini, dan cara pembunuhannya luar biasa pula Bapak Ibu, dimutilasi, dicincang-cincangnya. Ya, kalau zaman dulu dibunuh fisiknya, dimutilasi, dimatikan. Pada hari ini ulama disebarkan tentangnya hoax, dimatikan karakternya. Nah, ini terjadi. Yang modelnya berbeda. Hati-hati. Semoga kita tidak, maaf cakap, lancang kepada para ulama, sebab daging ulama itu beracun, darahnya beracun, kehormatannya sangat tinggi. Seperti yang terjadi kepada Sa'id bin Jubair ini. Dia dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Setelah Sa'id bin Jubair ini dibunuh, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini tidak pernah nyenyak tidurnya. Tidurnya tak nyenyak, bangunnya tak nyaman. Karena kemana dia pergi, ya, yang nampak sama dia adalah wajah Sa'id bin Jubair. Jadi bangun dia Pak, kemana-mana dia nampak
dalam bahasa kitanya dia dihantui oleh Sa'id bin Jubair. Ketika tidur datang dalam mimpinya Sa'id bin Jubair. Jadi nak tenang dia. Ya, tak beberapa lama setelah itu dia kena penyakit, ya. Penyakit yang tak ada obatnya pada saat itu. Sudahlah tidak tenang tidurnya, sudahlah penyakit menjangkit tubuhnya. Tapi hebatnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini, karena dia hafal Quran juga, tapi zalim, ya. Dia ngerti hadis juga, tapi dia zalim. Nah, sehingga orang menyangka saking zalimnya dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bingung para ulama ahli sejarah itu menuliskan riwayat hidup dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sebab apa? Ada ungkapan yang menarik, segala kebaikannya itu tenggelam dalam keburukannya. Namun di satu sisi segala keburukannya tenggelam pula karena kebaikannya. Jadi bingung para ahli sejarah menjelaskan bagaimana ini sesungguhnya seorang pemimpin yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi ketika dia kena bala, atau istilah orang Jawanya mungkin kualat ya Pak Mulia, kualat gara-gara menzalimi dan membunuh Sa'id bin Jubair. Akhirnya tidur tak tenang, kemana-mana dihantui oleh wajah Sa'id bin Jubair. Tidur pun tak tenang, kena penyakit. Lalu pada saat itu dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku yakin Engkau Maha Pengampun, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini menyangka bahwa Engkau tidak akan pernah mengampuniku. Jadi orang yang zalim saja pede dia dengan ampunan Allah. Maka kenapa kita tidak pede dengan ampunan Allah? Orang yang zalim saja Pak, Ibu, pede dia, percaya diri dia, yakin dia bahwa Allah akan mengampuni, apatah lagi kita. Jadi harus ada keyakinan selalu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sejauh sebanyak apapun segala kesalahan kita. Ya. Nah, jadi dalam Islam ini harus ada semacam keyakinan atau ada harapan. Jadi selalu ada harapan terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pernah seorang jamaah bertanya ke kita, apakah Allah mengampunkan? Allah ampunkan. Ya, tidak akan pernah Allah itu tidak mau mengampunkan. Bahkan juga Allah mengatakan semuanya akan diampuni kecuali orang yang syirik. Maka kita kokohkan akidah ini supaya potensi ampunan Allah itu kepada kita selama akidah kita kokoh, selama keyakinan kita tidak bercabang, maka Allah akan mengampuni. Maka kita selalu berhusnuzan kepada Allah. Kalaupun kita mati dalam waktu dekat, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu konsep hidup kita itu Pak. Ya, apapunlah masa lalu kita, konsep hidup ini yang positif ini yang selalu harus dikedepankan. Jadi datanglah salah seorang ahli maksiat kepada salah seorang ulama, kata waktu itu berkonsultasi, saya sudah membunuh 99 orang, mungkinkah aku diampuni, katanya. Karena si fulan ulama ini merasa 99 orang itu banyak. Ya, kan jelas itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan siapa yang membunuh itu fajazaa'uhu jahannam, balasannya adalah neraka. Nerakanya neraka yang paling dahsyat, yaitu neraka Jahannam, ya. Kemudian mendapatkan laknat dari Allah. Itu kalau membunuh satu orang. Ini yang dibunuh 99 orang. Oh, tidak ada ampunan untuk kamu ini, katanya. Fa akmala bihi mi'ah, disempurnakannya dengan 100. Ya. Lah 99 dibunuhnya. Ditanya kepada ulama itu, ada tidak ampunan dan taubat untukku? Oh, tidak ada, katanya. Ya sudah, kau yang ke 100 ya. Dia hati-hati juga kita menjawab nih Pak. Ya, bisa jadi nanti. Ya, lalu dia datang kepada ulama lain, ya, disetirnya sebuah kalimat positif di dalam hadis qudsi,
Ya ibadi law balagat zunubuka ananas sama summa ataitani tastaghfiruli ataituka biqurabiha maghfirah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun dosamu itu memenuhi bumi lalu engkau datang istighfar kepadaku, maka aku akan datang menyambut engkau dengan segala pengampunan. Nah, jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, ya. Nah, jadi keyakinan positif itu yang kita bangun dalam hidup ini, ya. Bahwa semuanya, bahkan kalau sakit pun kita, Bapak Ibu, ya, banyak masalah pun dalam hidup kita, Nabi memberikan arahan. Jangankan itu, kata Nabi, duri kecil saja yang terinjak ke kaki kita lalu kita sabar, itu ternyata bisa menggugurkan. Terus apalagi masalah yang rumit, penyakit yang tak pernah sembuh, persoalan hidup yang banyak, masalah keluarga yang luar biasa menimpa kita. Tetapi jika dihadapi semuanya itu dengan keyakinan Allah maha baik, maka insya Allah semuanya itu jadi penggugur dosa. Ya kan, tak lama hidup nih Pak, tak lama kita merasakan yang menderita itu tak lama. Paling lama 60 sampai 70. Lebih lama lagi masa kita menanti di kubur nanti. Tak percaya Bapak Ibu, masuklah ke kubur. Ya. Ya. Usia kita 60, 70, ya, meninggal. Menjelang kiamat nanti lebih lama kita di kubur itu ketimbang usia kita di sini. Jadi maka jangan korbankan yang lama karena yang sebentar. Jadi ada kerabat saya, Bapak Ibu, sakit, tak diketahui penyakitnya, tak terdeteksi oleh sains kedokteran hari ini. Ternyata takdir Allah, dia kena sihir. Jadi kena sihir, ya. Kenapa nanti kan? Oh, berang ya. Saya kira ada apa tadi? Kalau mic keluar nanti ada kajian yang radikal. Saya kan ada wajah radikal, Bapak Ibu. Wajahnya manis kan? Lembut kan? Kayak es krim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hilang kaji saya tadi. Apa tadi pembahasannya? Ya, jadi ada yang kena sihir, Bapak Ibu. Nah, jadi datanglah tawaran, dukun ini bisa menyembuhkan ini, penyakit ini pernah dulu sembuh karena ada dukun di seberang sana. Banyaklah tawaran. Tapi kerabat saya ini enggak, ya. Sekali datang ke dukun nanti yang kayak begini nih, ya umur saya 40 katanya. Habis yang selama 40 tahun yang saya beribadah ini habis dia nanti katanya. Ya, ada satu kalimat yang saya ingat sampai hari ini. Kadang menangis kita mengingatnya, Bapak Ibu. Ya, mati pun saya nanti di usia-usia 40 tahun nih, biarlah katanya. Ya, yang penting saya selamat nanti di alam kubur yang ratusan bahkan ribuan tahun itu katanya. Tak akan saya korbankan yang 40 tahun, usianya 40 waktu itu. Yang 40 tahun itu yang sebentar ini hanya, ya, tak akan saya korbankan yang lama di kubur itu gara-gara yang sebentar ini nanti. Ya, ternyata apa yang terjadi, meninggal dia, ya, karena dizalimi oleh orang lain melalui sihir, ya. Gerak Allah juga yang terjadi. Lalu setelah itu di akhir hayatnya la ilaha illallah, badannya sudah kurus, ya, kondisi tubuhnya sudah melemah, tapi di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah. Cobalah kalau sempat bernegosiasi aja dia sedikit, ya, mau dia, dan ternyata tak sembuh juga, lah bercabang keyakinannya sebelum belum mati, akan bahaya, Bapak Ibu. Jadi kita selalu mengedepankan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat rasanya lagi baik sangka kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jauh cerita kita, kembali kita kepada kaji kita tadi. Kenapa sampai di situ? Karena ada Sa'id bin Jubair yang dibunuh, diazab oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair ini adalah murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah, karena Abbas dengan Abdullah keduanya
sama-sama anak dari Abdul Muttalib. Jadi Nabi dengan Abbas ini, Ibnu Abbas ini adalah sepupu. Nah, apa kata Nabi? Apa kata Ibnu Abbas? Ya, hadis ini sampai, riwayat ini sampai kepada Ibnu Abbas, berarti ini asar. Apa kata Ibnu Abbas? Tafakkaru fi kulli syai'in. Silahkan kalian pikirkan, asumsikan, kaji, teliti apapun di muka bumi ini, kata Ibnu Abbas, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan dipikirkan tentang zat Allah. Jadi semuanya silakan dikaji, silakan dipikirkan, silakan diteliti, tetapi jangan tentang zat Allah. Itu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imam Al-Baihaqi juga menyetir sebuah ungkapan yang bersumber dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, tafakkaru fi alaillah. Pikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah, keagungannya, jangan engkau pikirkan tentang zat Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dari kalimat-kalimat tadi, ya, segala pemahaman, segala asumsi, segala yang kita pikirkan itu tidak boleh, tidak akan pernah mampu tentang zat Allah. Maka pikirkanlah keagungan, kekuasaan Allah, kelembutan, rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berujung nanti kepada, ya, penegasan kembali kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi semua yang disampaikan tentang Allah tadi kan dimulai dengan menolak, ya. Kata la itu kan artinya penolakan. Jadi makna la ilaha illallah itu dimulai dengan penafian, penegasian, peniadaan. Tidak ada segala apapun yang diberikan penyembahan di seluruh alam raya ini dengan hak kecuali hanya kepada Allah. Maka tafsiran kalimat ini adalah la ma'budah bihaqqin illallah. La ma'budah, tidak ada yang diberikan penyembahan, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, zat yang betul-betul benar itu kecuali hanya kepada Allah. Kenapa ini kita perlu tegaskan? Karena salah seorang ustadz terkenal, ya, beberapa waktu yang lalu pernah menyatakan, jadi apapun yang kita lihat sesembahan di muka bumi ini, katanya, di balik itu semua sesungguhnya kita sedang menyembah Allah, katanya. Nah, ini kacau nih cara berpikir seperti ini. Ya, jadi kalau orang Nasrani itu menyembah Allah, tetapi yang dilihatnya adalah kalau orang Nasrani itu katanya menyembah Yesus, ya, kan Yesus itu makhluk gitu ya. Lalu yang dilihatnya di balik Yesus itu adalah Allah, maka selamat dia di akhirat. Nah, ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang artinya ini la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi kalau ada orang sekarang, saya kan hendak menyembah Allah pada hakikatnya. Jadi saya nyembah patung ini hakikatnya Allah. Saya nyembah berhala ini hakikatnya Allah. Saya menyembah Yesus ini kan hakikatnya yang saya lihat kan Allah di balik itu, katanya. Ini berbahaya kalimat seperti itu. Mungkin Pak Mul tahu orangnya siapa, ini udah dikritik oleh ulama, ya, pada hari ini kalimat-kalimat yang berbahaya seperti ini. Nah, maka selalu ada penegasian la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya apa? Dimulai dari kata-kata la. Artinya kata-kata la ini penegasian, maknanya adalah menghilangkan segala dominasi di dalam hidup kita ini, yang ada hanyalah Allah. Jadi dominasi apapun yang menguasai diri kita ini hilangkan. Ya, harta, jabatan, tahta. Takut kita misalnya kepada orang yang punya jabatan, itu tauhid kita masalah.
Paham Bapak Ibu? Khawatir kita tak makan besok pagi, tauhid kita masalah. Paham? Takut kita mati besok pagi, tauhid kita bermasalah. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah itu adalah menghilangkan segala dominasi apapun kecuali hanya Allah yang ada. Yang tersisa hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Sehingga apa? Orang yang bertauhid itu adalah orang yang paling merdeka di dalam kehidupannya. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau nengok penguasa, kita tak menjilat kepada penguasa dengan segala kekuasaannya. Nengok kekayaan orang kaya, kita tak takjub dengan kekayaannya, biasa aja. Ya, nengok orang hebat, orang kuat, ya, sampai di mana kekuatannya? Ya, toh Fir'aun saja mengaku bisa mengalirkan, berkuasa terhadap sungai Nil. Dia berkata, wa hazihil anharu tajri min tahti. Sungai Nil ini berada di bawah kekuasaanku, dia mengalir. Tak sampai di situ dia mengaku, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, sembah aku, katanya. Justru matinya tenggelam di salah satu makhluk Allah, yaitu laut. Tak mampu dia menyelamatkan diri dari gelombang lautan. Itu baru sedikit yang Allah tunjukkan, itu belum apa-apa. Yang beberapa hari yang lalu mati listrik, ya, gara-gara tiang listrik dan pohon-pohon menimpa tiang listrik, mati listrik, dah kelabahkan kita. Ya, itu baru yang digerakkan oleh Allah sedikit dari anginnya. Apalagi kalau digerakkan angin puting beliung, kebalik-balik kita dibuatnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita ndak silau lagi dengan kekuasaan orang, dengan kekuatan orang, dengan keterhormatan orang. Ya, kan ada orang yang memandang manusia itu dari sisi-sisi tadi. Jangan sampai menjadi budak semua itu. Kenapa? Karena dominasi apapun harus dihilangkan, yang tersisa adalah Allah, sehingga kita menjadi makhluk yang merdeka. Jadi orang yang bertauhid itu adalah orang yang paling merdeka di hidupnya. Jadi kita datang ke masjid ini, motivasinya apa? Ikhlas lillahi ta'ala, merdeka kita. Jadi apapun yang terjadi tidak akan merisaukan kita, ya, nyaman kita, ya, insyaallah. Mudah-mudahan begitulah hendaknya keyakinan kita. Yang tersisa hanyalah Allah. Maka coba tengok kembali lagi, tegaskan penegasian la, tidak, tetapi yang ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berikan persembahan, yang kita berikan kepadanya segala harapan, segala takut, kita hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, itulah barangkali kaji-kaji kita pada pagi ini untuk menyegarkan keimanan, untuk menyegarkan ketauhidan kita, untuk memerdekakan sikap dan keyakinan kita semuanya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya teringat Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan dari salah seorang menteri kita sekarang, Pak Sandiaga Uno. Jadi kan dia termasuk orang kaya, triliunan, ya, hartanya. Jadi ketika dia maju jadi gubernur, tak jadi, uang sudah banyak habis. Kemudian maju jadi wakil presiden, banyak juga, miliaran juga yang habis. Kan tak jadi Bang Sandi jadi wakil presiden, katanya. Harta udah banyak habis, katanya. Apa jawaban beliau Pak Ibu? Yang semua yang ada ini kan titipan, katanya, bukan punya saya, katanya. Ngapain saya harus risau dengan yang hilang ini, sedangkan yang ada kan masih ada yang perlu disyukuri. Cara pandangnya begitu Pak. Kita kadang risau dengan yang hilang, yang tak ada, yang sedikit, padahal yang ada tuh masih banyak yang perlu disyukuri. Jelas Ibu? Oh Bu, lah sampai di Harau nampaknya ke. Jadi ke Harau Pak Yazid, jadi ke Harau. Pagi ini berangkat ke Harau. Saya kalau kosong kemarin mau juga saya ikut Pak. Tapi ada beberapa agenda yang sudah terjadwalkan. Itulah kira-kira ya kaji kita pada pagi ini, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan dan keimanan kita. Demikian, tidak ada tanya jawab sementara karena saya buru-buru ada acara halal bihalal setelah ini di salah satu komunitas ya di Jalan Arifin Ahmad pagi ini, sambil
sarapan di sana. Jadi mohon maaf saya tak sarapan di sini karena nampaknya lebih enak yang di sana. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita bersalawat terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala